setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Nah, Lause yakin dan percaya adik-adik semua di dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pada hari ini kita jumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mau meninggikan nama Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh mengambil posisi yang baik di hadapan Tuhan, duduk yang manis, dan kita juga bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu yang telah kita lalui, dan pada saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin hati adik-adik supaya adik-adik bisa fokus memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik kita bersama-sama menaikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita bersama-sama menyembah Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang kudus yang patut disembah. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Ku Masuk Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku
dalam sorga, Bapa yang sangat baik, yang selalu memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini itu karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau sangat selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khususnya untuk anak-anak kami yang beribadah kepada Engkau pada hari ini. Tuhan, Engkau terus memimpin kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami, berikan Tuhan hati bagi mereka, berikan juga pikiran bagi mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mau dan rindu juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah ibadah hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak kami yang memuji Engkau di rumah mereka masing-masing, biarlah urapan daripada Tuhan menaungi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lose ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan. T-A-A-T, taat. Kita mau taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah, dan juga kita mau mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan juga terlebih juga kita taat kepada papa dan mama kita, ya. Kita taat kepada Tuhan, dan adik-adik semua juga diajarkan untuk taat kepada papa dan mama. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. T-A-A-T, taat. Boleh pakai tangannya ya. Harus taat kepada Tuhan dan juga kepada siapa? Papa dan mama kita. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Aro. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan pujian Roh Kudus yang manis, tolong aku, supaya kita dapat melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kita akan bersama-sama Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan.
Sekolah Minggu GKBJ Bekasi. Ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Dedek, Lose punya sesuatu nih yang berkaitan dengan cerita kita pada hari ini. Yang berkaitan dengan ikan. Ada yang bisa tebak nggak cerita hari ini? Nih, tapi ini hanya contoh aja ya, ikan apa nih? Ikan Nemo ya. Nah, yang berkaitan dengan ikan nih, seorang yang dulu pernah tidak taat, tetapi kemudian dia bertobat, dia berubah deh. Ya, sekarang kita mau mendengarkan ceritanya ya, tentang Yunus yang terambil dari dalam kitab Yunus pasal 1 ya. Kita melihat di dalam kitab Yunus. Nah, ceritanya, mari kita mendengarkan ceritanya bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke dalam. supaya selamat Tetapi dari mereka tidak ombak sanggup. tersebut.
sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi, adik kita sudah mendengarkan ceritanya tadi ya, tentang Bapak Yunus. Nah, jadi mana Bapak Yunus disuruh pergi ke Niniwe oleh Tuhan, tetapi Bapak Yunus tidak taat. Sehingga akhirnya terjadi badai, ada ikan besar yang menelan Yunus, ya. Ikan besar sehingga Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, akhirnya Yunus berdoa, ya. Dia berdoa, kemudian Tuhan menyelamatkan Yunus, yang akhirnya Yunus selamat, tidak mati tapi dia selamat. Ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan lagi selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Wah, gimana rasanya ya ada di dalam perut ikan? Pasti serem ya, gelap, terus mungkin ada banyak bangkai makanan. Tetapi
Bagaimana kita melihat Tuhan menolong Bapak Yunus. Tuhan melihat Bapak Yunus dan kemudian Tuhan juga menjaga, menolong Bapak Yunus supaya apa? Supaya taat. Yang akhirnya kemudian Bapak Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi satu hal nih yang tidak dilupakan oleh Bapak Yunus, yaitu Bapak Yunus berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ini juga yang harus kita lakukan. Jangan lupa berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya kepada kita. Ya, Ia begitu mengasihi kita. Ia begitu menjaga, melindungi kita. Meskipun terkadang kita suka tidak taat sama perintah Tuhan seperti Bapak Yunus. Meskipun kita terkadang males berdoa, disuruh berdoa main-main. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat, kasih Tuhan terbesar bagi kita adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ya, jadi ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan lupa berdoa, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan, dan mau belajar taat terhadap firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Nah, langsung mau kita semua membacanya ya. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, Adik, Rosa mau kasih tantangan nih yang harus kalian kerjakan. Jadi mulai hari ini, kemudian minggu depan dan minggu depannya lagi, berarti 3 minggu ya. Kalau mau minta kalian untuk merekam ayat hafalan ini ya, minta papa mama untuk bantu merekam ya ayat hafalannya aja. Jadi setiap hari Minggu ya, habis kita beribadah, kemudian dihafal ayat hafalannya, kemudian minta papa mama untuk bantu videoin kamu menghafal ayat hafalan ini. Mazmur 150 ayat 6. Nah, minggu depan ada lagi ayat hafalannya. Nah, direkam dan dikirim ya. Kemudian dikirim ke siapa? Dikirim ke Lause yang memberikan kepada Lausenya masing-masing ya. Nanti papa mama pasti tahu sama siapa ya. Mungkin sama Lause Maria, sama Lause Susi, sama Lause Devi, sama Lause Aro, atau sama Lause Vibe ya. Nah, jadi kalian nanti bisa dikirim ke situ. Nah, nanti siapapun yang mengirim sebanyak 3 kali, jadi 3 kali berturut-turut nanti akan dapat hadiah dari Lause dari sekolah minggu. Tapi harus 3 kali ya, 3 minggu berturut-turut. Jadi mulai hari ini Lause tunggu ya rekaman ayat hafalannya. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Kita baca deh sama-sama lagi ya. 1, 2, 3.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi hafalnya dan rekamnya juga semangat ya, jangan loyo. Ingat, 3 kali berturut-turut, nanti tanggal 13 akan ada hadiah dari Lause. Sekarang kita mau berdoa. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku supaya mau taat kepada Tuhan. Tolong aku supaya mau belajar, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kita akan ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.